Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iqbal di Channel Legend, channel tempat eh, kita berbagi dan buat saya belajar. Dulur kicau mania dimanapun berada, pada kesempatan ini eh, semoga teman-teman atau dulur kicau mania dalam keadaan yang sehat. Em, di kesempatan ini sekali lagi kita akan membahas mengenai kacer yang nagen atau kacer yang duduk kerja maksimal di sebuah di penangkringan gitu ya. Jadi karena kita ketahui bahwa banyak sekali pakem ataupun ya pakem ya atau peraturan atau mungkin selera ataupun atau apa jika kacer nagen itu lebih baik daripada kacer yang lompat naik lompat turun gitu ya guys. Jadi kita akan membahas tentang faktor-faktor yang bisa membuat kacer tersebut nagen. Kacer yang lompat turun naik itu tentunya akan mengurangi durasi kerjanya. Jadi durasi kerja akan terlihat maksimal jika kacer tersebut nagen. Duduk di satu penangkring, duduk dia pukul lagu, dia stabil, dia dengan kecepatannya, dia bawakan lagu-lagu yang bagus karena dia duduk, dia bisa jauh lebih maksimal dibandingkan dengan kacer yang naik turun dari penangkring satu dan penangkring kedua gitu. Dulur, mungkin langsung saja, banyak faktor yang mengakibatkan kacer tidak nagen. Sebenarnya kacer yang lasak pun atau yang kerjanya suka naik turun, dia gelisah, itu bisa nagen. Banyak sekali contohnya. Dulu saya pernah punya kacer namanya Stoner. Wah, itu kerjanya gerak terus. Tapi maksud saya pada satu kesempatan setelah dia maksimal, dia tidak lagi. Dia hanya awalnya saja terus dia langsung nagen. Dia pukul dengan kecepatan lagu yang luar biasa. Kemudian kacer gending dewa, dia tembak ke dinding, geser lagi turun, begitu juga. Tapi pada suatu kesempatan dia bisa duduk nagen. Dulur kicau mania, baik langsung saja mungkin ya. Kacer yang nagen itu ada 6 faktor. Saya sudah membuat beberapa catatan mengenai kacer yang bisa nagen. Yang pertama adalah tenaga, yang kedua adalah dia harus teler pules, yang ketiga masalah dia pola makannya kenyang, yang keempat dia atau lapar atau sedang cukup saja, yang kelima penangkringnya yang nyaman, yang keenam adalah usia. Oke, kita bahas satu-satu. Tenaga ya, yang pertama ada tenaga. Tenaga, kacer yang tidak punya tenaga otomatis dia akan tidak akan bisa membawakan lagu-lagu yang baik atau dia cenderung bisa bergerak. Dia bergerak untuk ambil tenaga. Itu terjadi pada burung yang fighter macam murai ataupun kacer. Maka kita harus pastikan bahwasanya tenaga dari kacer kesayangan kita sudah cukup untuk kita bawa ke sebuah kontes ataupun perlombaan. Dulur, untuk masalah tenaga, mungkin dulur kicau mania sudah banyak sekali paham bahwasanya tenaga bisa didapatkan dari pola penjemuran, yang kedua dari umbaran, yang ketiga dari extra fooding, dan yang keempat dari istirahat yang cukup. Itu yang bisa mendapatkan tenaga ya. Kemudian setelah tenaga ada dia harus teler pules. Burung yang teler pules dia tidak akan banyak bergerak naik turun, tidak. Burung teler pules tidak seperti itu. Burung teler pules dia akan konsentrasi dan dia benar-benar teler pules, dia akan duduk atau gimana dia gaya, atau misal dia ada kan banyak kacer yang gayanya seperti anis merah atau apa kan gitu.
dia akan tampil maksimal dengan teler yang sangat pulas. Jadi kita harus mengupayakan untuk kacer supaya teler pulas. Insya Allah dia akan nagen. Kemudian kenyang ya. Burung yang lapar ada pada beberapa ciri atau faktor atau karakter ya. Bahwasanya burung kalau yang memang harus kenyang atau di fooding secara ekstrim dia ternyata tidak dikenyangkan, dia tidak akan maksimal untuk teler maupun dia nagen. Kemudian burung yang lapar atau sedang saja, mungkin kan kita tidak tahu batasan lapar, sedang atau lapar atau sedang dalam pemberian extra fooding. Kita contohkan pada burung kesayangan saya, Pringgondani. Dia cuma makan jangkrik 3, sebelum lomba cuma makan 11, di hari lomba dia cuma makan 3 dan kerutus cukupnya, tidak banyak, tapi dia bisa tampil maksimal dan dia bisa teler pulas. Itu menandakan bahwasanya Pringgondani tidak butuh makan banyak untuk teler pulas dan untuk nagen dan atau untuk bertenaga. Yang kelima adalah penangkring ya guys. Penangkring sepertinya sangat penangkring itu sepertinya sepele, ternyata tidak guys. Pada kacer mawar merah penangkringnya harus besar. Penangkring yang besar bikin burung lebih nyaman dia berduduk ya, tidak perlu menjongkram harus gini, tapi dia cukup dia begini saja dia sudah nyaman sekali. Itu terjadi pada kacer mawar merah dan beberapa kacer kesayangan saya. Itu kalau penangkringnya kecil dia terus bergerak, tapi kalau penangkringnya gede ya, misalnya dia cukup tangkring tapi dia ini tidak bertemu. Kalau gini kan dia bertemu antara jari ke jari ya, antara kecil jari. Kalau dia nggak bertemu saking besarnya penangkring itu, dia duduk nagen gitu. Yang terakhir adalah usia guys. Usia sepertinya tidak terlalu penting. Sepertinya kita tidak tahu bahwasanya kacer yang awalnya memang tadi yang nakal. Ada saya punya kacer legend namanya Gending Dewa, dulu pernah dikenal sebagai kacer sianida. Burung itu lompat tembak, dinding nembak, tombak waktu masih muda, suaranya luar biasa keras. Tetapi seiring dengan usia dia dan ketemu style dia dan cukup usia dia dalam usianya yang cukup dewasa ya mungkin ya, di atas 5 tahun dia sudah cukup usianya, dia baik sekali, dia duduk, dia teler seperti anis merah dan tidak bergerak atau dia dinding atau apa. Jadi faktor usia juga mempengaruhi kacer untuk bisa kerja secara maksimal dengan duduk nagen. Walaupun beberapa pemain besar tidak begitu suka dengan kacer yang nagen, dia suka yang bergerak tapi dia pukul lagu dengan ekor yang buka eksotik. Memang kacer nagen cenderung ekornya suka agak ditutup begitu, atau dia buka tutup perlahan gitu. Tetapi kalau pandangan saya, kacer nagen tetap lebih unggul daripada kacer yang bergerak. Karena kacer yang nagen dengan catatan dia punya volume yang bagus dan lagu yang bagus dan speed juga yang luar biasa, dia akan lebih baik daripada kacer yang bergerak dengan dalam hal durasi maupun berseni suara lagu burung gitu. Jadi sekali lagi ada 6 faktor yang dapat mengakibatkan kacer bekerja secara nagen, yaitu tenaga, 2 teler pules, ketiga dia foodingnya harus kenyang, keempat dia itu lapar atau sedang, kelima dia penangkringnya harus siap, dan keenam adalah usia. Oke guys, demikian sedikit mungkin manfaat lah ya, sesuatu ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua ya, berbagi buat kita, terutama buat dulur dan buat diri saya sendiri. Semoga dapat bermanfaat di belakangan. Oke dulur, mohon maaf jika ada salah kata.
jangan lupa terus support channel Legends ya, subscribe and like and share. Oke, well, akhir kata saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.